Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Shalawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah sholat Jumat, sholat subuh ya yang berbahagia rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini kita bisa melanjutkan agenda yaitu tausiah subuh yang bersama-sama kita akan belajar, kita akan kembali mengingatkan diri kita. Kenapa? Karena fazakir fa inna zikra tanfaul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman, kepada orang muslim, kepada kita semua sebagai manusia. Karena sebagai manusia kita ini adalah mahalul khata wan nisyan, tempatnya salah dan juga lupa, sehingga perlu adanya kita diingatkan kembali. Maka biasanya kalau khotib Jumat selalu mengatakan ausini wa iyyakum bitaqwallah. Ya, selalu ya kita berwasiat kepada diri kita sendiri dan juga wasiat kepada seluruh umat manusia. Apa itu wasiatnya? Wasiatnya itu adalah ketakwaan. Bagaimana kita itu mampu untuk mengoptimalkan seluruh potensi jiwa dan raga kita untuk mendapatkan ridha dari Allah Azza wa Jalla. Hadirin jamaah sholat subuh yang berbahagia, hari ini kita akan diskusi, kita akan berbicara tentang bagaimana sebenarnya tentang muhasabah keislaman kita.
muhasabah keimanan kita. Kita mengingatkan kembali tentang bagaimana nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa saja yang diberikan al-hikmah, termasuk di dalamnya adalah al-hidayah, petunjuk, maka dia telah mendapatkan yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dia mendapatkan kebaikan yang sangat banyak bagi dirinya di dunia dan tentu saja nanti di akhirat sana. Hadirin yang berbahagia, kita akan bicara kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi visi dari seorang muslim, yaitu firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka visi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, itu adalah menjadi rahmat untuk seluruh alam. Maka untuk mewujudkan rahmat ini diperlukan adanya sosok muslim, sosok mukmin, sosok muhsin yang betul-betul memahami tentang dinul Islam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagian besar kita dilahirkan dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam, sehingga kita sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi, kita semuanya bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Syukur ini tentu saja harus ditindaklanjuti. Alhamdulillah, kita lahir dalam keadaan Islam, lingkungan kita juga mayoritas adalah muslim, dan kita dididik untuk bagaimana memiliki karakter dari seorang muslim. Tentu saja karakter ini harus dibangun dari mulai kecil, dari mulai anak-anak, kemudian remaja, kemudian sampai kepada pemuda, bahkan ketika kita menginjak sebagai orang tua pun, pembentukan karakter akhlak, tarbiyatul islamiyah itu harus terus berjalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya talabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi. Yang namanya belajar itu adalah mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Maksudnya apa? Long life education, di mana setiap fase dalam kehidupan kita mestilah ada proses untuk belajar. Dan alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama-sama yang mendengarkan setetes ilmu terkait dengan bagaimana kita itu mampu untuk mericas kembali keimanan kita, mengingatkan kembali, menyadarkan kembali tentang bagaimana isyhadu bi anna muslimun, saksikan bahwa kita itu adalah muslim yang memiliki karakter Islam. Hadir yang berbahagia, maka kemudian proses dari tarbiyah Islamiyah yang berjalan secara terus-menerus ini memerlukan adanya muhasabah. The big question, pertanyaan besarnya adalah
sejauh mana Islam itu telah membentuk karakter dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-14, qalul a'rabu amanna. Orang-orang Badui itu mengatakan saya telah beriman, maka katakanlah kul amanna summa qulu aslamna. Jadi bukan hanya iman, bukan hanya keyakinan, tetapi terimplementasi dalam seluruh anggota tubuh kita. Jadi iman, kemudian Islam, dan juga ihsan. Itu adalah bagian tidak terpisahkan dari karakter seorang muslim. Hadirin berbahagia, salah satu dari proses belajar kita sebagai seorang muslim itu adalah adanya transformasi identitas. Maknanya ada proses mulai dari tadi kita lahir sebagai seorang muslim, kemudian mengikuti pola-pola pendidikan, ya, tarbiyah Islamiyah, dan di sanalah goal, tujuan utama dari pendidikan itu memunculkan karakter seorang muslim. Dalam proses fase awal, proses tarbiyah, proses dari pendidikan, sering sekali kita itu bersifat pasif. Maknanya apa? Maknanya adalah kita menerima berbagai doktrin, berbagai pemahaman, berbagai pengajaran pembelajaran dari orang tua kita, dari guru-guru kita, dari asatidzah kita secara pasif. Dilanjutkan dengan apa? Ikut-ikutan, ya, ikut dengan lingkungan. Lingkungannya alhamdulillah bisa sholat berjamaah, bisa mengadakan pengajian, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya. Ini masih mengikuti. Kemudian juga kita lihat bagaimana di fase awal dalam kehidupan kita ini muncul adanya upaya untuk mencari sebuah kebenaran. Kalau kita lahir dalam keadaan muslim, itu berarti adalah apa? Sebuah hidayah, sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Fase awal kita sebagai seorang muslim. Maka kemudian harus dilanjutkan upaya untuk memastikan, untuk mencari sebuah kebenaran Islam. Kita selalu mendengar ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Dalam ayat yang lain dikatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka dia itu tertolak, kemudian apa? Di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Hadirin berbahagia, sejatinya ayat ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana proses dari tarbiyah, proses dari belajar, proses dari mengaji itu adalah betul-betul untuk mencari sebuah kebenaran, untuk mencari sebuah keyakinan, meningkatkan keyakinan kita, keimanan kita, ketakwaan kita dengan adanya sebuah kebenaran yang kita yakini. Tentu saja untuk mendapatkan atau mengidentifikasi sebuah kebenaran perlu adanya standar, perlu adanya ukuran. Dalam sebuah ayat dikatakan, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin.
kebenaran itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekali-kali kita itu berpaling. Kita percaya, kita yakin bahwasanya kebenaran adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana sebenarnya kebenaran dalam konteks yang lebih luas lagi? Maka dari Islam, kita yang lahir dalam keadaan Islam, saya menyebutnya dengan Islam warisan atau Islam keturunan, maka hendaknya kita naikkan level kita ini menjadi apa? Islam yang berkesadaran. Islam yang berkesadaran itu adalah bagaimana ketika kita itu berislam, kita itu betul-betul aktif. Kita itu betul-betul mencari sebuah kebenaran, tidak pasif. Alhamdulillah kita itu Islam. Sudah cukup? Tidak cukup. Kita memerlukan adanya bukti-bukti bahwasanya dinul Islam adalah dinul hak, adalah din, adalah agama yang benar. Ini tentu saja sesuai dengan level dari masing-masing pemikiran seseorang. Maksudnya apa? Mungkin orang itu berislam, dia itu menjadi seorang muslim, sudah cukup tanpa perlu mencari bukti-bukti. Tapi beberapa orang mencari harus semakin yakin bahwasanya apa? Inna dina indallahil Islam. Din, agama, aturan hidup, pedoman hidup, manhajul hayat, way of life bagi manusia hanyalah Islam. Dari sini kita akan kembali mampu memperbaiki cara belajar kita dalam memahami Islam. Tidak hanya ikut-ikutan, tidak hanya mengikuti mayoritas kebanyakan, tanpa adanya dalil, tanpa adanya argumentasi, tanpa adanya hujjah. Kita melakukan berbagai ritual, berbagai ibadah. Maka pertanyaan besarnya adalah apakah itu sudah sesuai dengan tuntunan minal Quran wa sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratun an amrihim. Tidak pantas, tidak boleh bagi seorang mukmin apabila Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah menetapkan suatu masalah, suatu perkara, suatu keputusan, suatu syariah, tidak ada pilihan lain baginya. Maknanya apa? Bahwa Islam yang berkesadaran ini adalah kita muslim dan kita yakin seyakin-yakinnya dengan hujah, dengan argumentasi, dengan dalil yang kita pahami. Maka dari sini diharapkan kita merasakan halawatul iman, manisnya iman. Barangkali sebagian manusia karena Islamnya itu adalah keturunan, karena Islamnya itu adalah hanya ikut-ikutan, maka dengan mudah dia melakukan kegiatan ritual, mereka sebut sebagai ibadah, mereka anggap sebagai taqarrub ilallah azza wa jalla tanpa adanya dalil. Bahkan menjadi semakin resah, gelisah. Kenapa? Karena keimanan dan juga kebenaran amalan yang dilakukan itu argumentasinya, hujahnya tidak sikoh, tidak qot'i, tidak kuat di dalam Islam. Hadirin sholat subuh yang berbahagia, yang saya maksud adalah bagaimana ketika kita itu sebagai muslim harus betul-betul menyadari, harus betul-betul meyakini dengan seluruh potensi keilmuan kita, sains kita, logika kita, rasa kita dengan kebenaran dari Islam. Jadi bukan hanya katanya, ya bukan hanya mungkin mendengar dari orang,
atau mungkin hanya ikut-ikutan, tidak, tapi memahami bagaimana misalnya inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu adalah sesuatu yang diwajibkan bagi seorang muslim yang sudah ditentukan waktunya. Maka bagaimana sebenarnya wa aqimis sholata li dzikri? Bagaimana salat yang kita tegakkan, yang kita laksanakan mestilah ya didasarkan kepada li dzikri, tanha anil faksya'i wal munkar, dan berbagai maqasid atau tujuan dari Islam. Maka hadirin berbahagia, kita diingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah ila akhir ayat. Bagaimana kita itu diperintahkan sebagai manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan juga telah menciptakan orang-orang sebelum kita. Dalam konteks tauhid atau akidah, ini adalah akidah atau tauhid rububiyah, di mana setiap muslim wajib untuk memahami, meyakini dan mengamalkan, mulai dari tauhid rububiyah, kepercayaan, keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, adalah pencipta, adalah pengatur, adalah penguasa, adalah pemilik dari alam semesta. Yang kedua adalah bagaimana tauhid uluhiyah, keyakinan, kepercayaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya ilah, satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah. Itulah proses belajar sampai kepada kita memahami tauhid asma wa sifat, keyakinan, kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha baik, memiliki sifat-sifat yang maha mulia. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat ini mestinya terkristalisasi dalam keyakinan kita, dalam amalan kita, dan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kemudian bagaimana cara agar kita itu mengingatkan kembali, menyadarkan kembali tentang transformasi identitas kita sebagai seorang muslim. Kita pahami sebagai contoh Bapak-bapak sekalian, sholat, saum, puasa, haji, dan ibadah mahdhah lainnya itu bukan sekadar simbol. Sama juga mungkin pakaian yang kita gunakan, memakai sarung, memakai baju koko, memakai jubah, memakai sorban, memakai peci, itu bukan sekadar artefak ketakwaan. Itu bukan sekadar simbol, tapi itu adalah bagaimana upaya kita, salah satu dari ikhtiar kita untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an dikatakan apa? Khudzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Pakailah, ambillah, gunakanlah perhiasan, pakaian yang baik, yang bagus, yang terbaik, indah ketika kita itu sholat, ketika kita menuju masjid, ketika kita beribadah. Jadi bukan hanya simbol dari ketakwaan, bukan hanya pakai peci hitam, pakai peci putih, pakai sorban, pakai sarung, pakai jubah, bukan hanya itu, tetapi bagaimana itu ikhtiar itu adalah menjadi taqarrub ilallahi azza wa jalla. Maka kita harus mampu untuk merubah bagaimana rutinitas ibadah
lakukan harus lebih bermakna. Kita pahami bersama bahwasanya ibadah itu bukan sekadar gerakan fisik, ya, atau mungkin hanya penggugur kewajiban, atau sekadar hanya untuk menyelesaikan dari satu cara sebagai seorang yang beragama. Sholat lagi-lagi contohnya itu adalah bagaimana kita mengingatkan kembali diri kita. Sholat itu adalah bagaimana merupakan sarana komunikasi taqarrub ilallahi azza wa jalla. Jadi bukan sekadar selesai sholat kemudian ternyata makna hakikat maqasidus sholat itu kita belum dapatkan. Sholat, tadi puasa, zakat, haji, dan berbagai ibadah lainnya mestinya dalam pelaksanaannya itu mendatangkan, memunculkan ya adanya hikmah, sesuatu yang membuat hidup kita itu menjadi nyaman, hidup kita itu menjadi tenang, hidup kita itu menjadi lebih terarah. Maka bagaimana kita itu merubah rutinitas kita itu menjadi sebuah makna dalam kehidupan kita. Setiap syariat, hadirin yang berbahagia, itu selalu memiliki hikmah yang mendalam. Setiap ibadah yang kita lakukan memiliki beberapa dimensi. Mulai dari dimensi tazkiyatun nafas, dimensi dalam menyucikan jiwa. Jadi kita itu bukan hanya sholat selesai gerakan ruku sujud itu, bukan hanya itu, tapi sholat sendiri adalah proses untuk menyucikan diri kita. Kita pahami bahwa sekalian sering mendengar bagaimana ketika kita sujud, ya, kemudian kepala kita yang paling dihormati ini berada di lantai, ya, berada di titik paling rendah. Kemudian kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Disitulah sejatinya proses tazkiyatun nafas, proses menyucikan diri kita. Bahwasanya kita itu bukan siapa-siapa. Bahkan kita itu di alam semesta ini adalah seperti debu yang berterbangan. Dalam konteks psikologis kita itu terlalu banyak dosa dan kesalahan yang dilakukan sehingga tidak ada dalam diri kita khardalun minal kibr. Tidak ada dalam diri kita sedikit pun rasa sombong, rasa kiber, rasa lebih baik dari orang lain. Itulah proses dimensi yang pertama dalam ibadah. Dimensi yang kedua adalah bagaimana setiap ibadah yang kita lakukan sejatinya itu adalah proses untuk terus memperbaiki diri agar mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang paling mudah dipahami adalah bagaimana ketika kita selesai sholat, selesai ibadah, hati kita itu menjadi tenang, hati kita itu menjadi nyaman, hati kita itu menjadi sakinah. Ya, bagaimana tentram itu muncul. Tidak ada rasa iri dengki kepada orang lain, tidak ada rasa mungkin merasa paling benar, merasa paling soleh, orang lain salah, orang lain tidak lebih baik dari kita. Itulah salah satu dimensi dari hikmah, salah satu makna dari hikmah ketika kita mampu untuk merubah, mentransformasi rutinitas menjadi ibadah yang bermakna. Dan tentu saja harus diawali dengan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya, segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Ya, maka seseorang itu akan dinilai dari niatnya untuk apa. Maka ini harus apa? Kita terus memperbaiki dari niat kita. Hadirin yang berbahagia, maka bagaimana agar kehidupan kita ini lebih bermakna?
agar tadi kesadaran Islam kita itu muncul. Yang pertama tentu saja kita terus memperbaiki dari keyakinan kita, ya, cara berpikir kita dan juga perilaku kita. Kita awali dengan istilah namanya itu world view Islam atau Islamic world view. Maksudnya apa? Kita itu sebagai seorang muslim haruslah berpikir sesuai dengan Islam. Cara berpikir kita itu sebagai seorang muslim itu haruslah sesuai dengan Islam. Itu yang dimaksud dengan apa? World view. Menghadapi berbagai cobaan, berbagai musibah atau mungkin anugerah harus didasarkan kepada cara pandang Islam. Islam memandang misalnya musibah itu bukan hanya sesuatu yang menyakitkan. Bahkan bisa jadi musibah itu adalah menjadi sarana kita untuk dihapuskan dosa-dosanya, kemudian diangkat derajatnya. Inilah yang kemudian oleh baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ajaba amrul muslim annahu kulluhu khair." Sangat menakjubkan karakter dari seorang muslim. Kenapa? Karena semuanya itu baik. Ketika dia diberikan anugerah karunia, dia bersyukur. Itu baik baginya. Ketika dia ditimpa musibah, dia itu bersabar. Itu juga baik baginya dan merupakan sarana untuk mendapatkan apa? Ajar atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti cara pandang kita. Ya, kita melihat mungkin ya ketika Bapak-bapak sekalian berada di perjalanan, tiba-tiba mungkin kendaraannya itu mogok, kendaraannya itu mungkin apa? Banyak kempes dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari sisi yang negatif, tentu saja kita akan kesal, kita itu akan marah, kita itu akan jengkel. Tapi kalau kita bisa berhasil mencari makna dari musibah itu, maka di sanalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang ada dalam diri kita sendiri. Sebagai manusia tentu saja begitu banyak pengalaman hidup, apalagi jamaah sekalian. Ya, bagaimana pengalaman hidup itu memberikan satu hikmah kehidupan, ternyata inilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan Allah Subhanahu wa taala yang terbaik untuk kita. Bisa jadi awalnya itu mungkin di mata manusia itu adalah musibah. Di mata manusia itu adalah bencana, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, itu adalah sarana untuk menghapus dosa, menghapus kesalahan, bahkan mengangkat derajatnya. Hadiah yang berbahagia, sebagian kita mungkin membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Dan tidak hanya di hari Jumat saja, surat Al-Kahfi itu adalah bagian dari ayat Al-Quran. Salah satu yang menarik dari surat Al-Kahfi itu adalah kisah antara Nabi Musa alaihi salam dengan Khidir. Ya, sebagian menyebutnya nabi, sebagian menyebutnya orang soleh. Ya, Nabi Khidir ada menyebut dengan sebagai orang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pendapat yang sahih, yang sahih, insyaallah beliau itu adalah seorang ya yang soleh. Bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir ini ketika beliau itu bertemu dengan apa? Seorang gulam, faqatalah. Maka Nabi Musa mengatakan, aqatalta nafsan zakiyatan bi ghairi haqqin? Apakah engkau itu membunuh seorang anak yang tanpa dosa? Maka kemudian apa? Khidir alaihissalam mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau itu wahai Nabi Musa enggak akan sabar bersama saya. Kenapa? Karena ada satu hikmah
yang di akhir surat Al-Kahfi itu yang kita baca, ya kita baca terjemahannya, kita baca tafsirnya, kita akan menemukan ternyata apa? Ternyata anak ini jika besar justru apa? Akan mengakibatkan orang tuanya itu kufur. Sehingga kemudian oleh Khidir ya kemudian dibunuh atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika Khidir dan Musa itu melewati satu rumah, ya dikatakan fa'aqama ayangkudu fa'aqama, maka kemudian Khidir itu apa? Memperbaiki rumah itu dan kemudian apa? Memperbaiki, mendirikannya kembali. Kenapa? Karena tahtahukan zulahuma wa kana abuhuma saleha, ya bahwa keduanya ya rumah itu adalah milik dari anak yatim yang kedua orang tuanya itu adalah kedua orang tua yang saleh. Maka di situ juga kita menemukan bahwa tidak semuanya yang nampak oleh penglihatan kita, yang terdengar oleh pendengaran kita itu sesuai, itu sama dengan yang ada. Maka cara memandang kita, cara melihat kita haruslah merujuk kepada syariah Islamiyah. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan. Jadi bagaimana sebenarnya worldview, cara pandang kita sebagai seorang muslim wajib untuk sesuai dengan Islam. Mulai dari kita menghidupkan kembali ya tauhid kita, keyakinan kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala yang nantinya, ya saya ulang kembali, keyakinan kita kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadikan, akan membentuk cara pandang kita sebagai seorang muslim terhadap dunia, terhadap musibah tadi, terhadap juga kesuksesan. Ini sering sekali orang melihat kesuksesan itu dilihat dari sisi banyaknya harta, ya tingginya jabatan, ya kemudian keduniaan yang diraih. Dalam worldview Islam kesuksesan bukan itu. Kalau tadi dikatakan faqad faza fauzan azima, kebenaran yang nyata, atau dalam surah Al-Mu'min dikatakan qad aflahal mu'minun, kesuksesan yang sebenarnya itu adalah udkhilal jannah, ya masuk ke dalam surga, ke dalam jannah dan terbebas dari neraka. Itulah makna kesuksesan yang dibangun dari cara pandang Islami. Kemudian tadi juga menyikapi takdir, menyikapi berbagai kejadian yang ada dalam diri kita, pada lingkungan kita, pada keluarga kita, pada bangsa dan negara kita, pada semesta kita. Misalnya di semesta ini lingkungan, atau ada isu tentang kerusakan lingkungan, ada isu tentang misalnya SDGs, ya ada isu tentang berbagai semakin banyaknya manusia sehingga khawatir dunia ini tidak cukup. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha." Tidaklah binatang melata di muka bumi ini kecuali sudah ditetapkan, sudah diberikan rizkinya. Usaha kita adalah apa? Ikhtiar. Ikhtiar secara optimal, kemudian tawakal maksimal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang berbahagia, bagaimana worldview Islam ini akan membentuk cara pandang kita, dan itulah satu cara, satu metode untuk merubah dari keislaman kita yang hanya warisan, hanya keturunan, menjadi Islam yang penuh dengan kesadaran. Termasuk juga dalam konteks yang lebih luas, intelektualitas misalnya, kita harus mampu untuk mengharmonikan antara wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan sains, dengan akal, dengan pikiran, dengan cara berpikir kita.
di perguruan tinggi, di sekolahan dari SD, TK, SMP, SMA, SMK, MI, MTS, Alia, selalu muncul cara berpikir sekuler, cara berpikir yang memisahkan antara agama dan urusan dunia lainnya, antara agama dengan politik, antara agama dengan ekonomi, antara agama dengan ilmu pengetahuan, antara agama dengan kemanusiaan, antara agama dengan berbagai sendi kehidupan. Seolah-olah itu agama itu hanya ada di masjid, agama itu hanya ada di tempat ibadah. Padahal dalam Islam jelas sekali, banyak sekali ayat yang menunjukkan la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun, ya ulil absar, ya ulul aidi, ya ulul albab, ya ulil nuha. Banyak sekali ayat Al-Quran dan Islam sendiri itu menstimulus untuk bagaimana ilmu pengetahuan berkembang. Sayangnya ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini tumbuh muncul dari budaya sekuler yang memisahkan antara agama dengan pengetahuan. Sehingga nanti kalau ada istilah misalnya ada bank syariah, kok ada bank syariah, kok ada asuransi syariah, kok memang ada hotel syariah, memang ada misalnya itu resort syariah, memang ada rumah sakit syariah. Ya ada. Kenapa? Karena Islam itu mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan ketika kita sedang tidur, semuanya diatur. Ketika kita ingin traveling, kita ingin jalan-jalan, ya jalan-jalan itu harus sesuai dengan Islam. Jangan sampai jalan-jalan kita itu justru malah apa? Memudorotkan. Iman kita itu malah menjadi goyah. Iman kita itu malah menjadi apa? Mendapatkan cabaran. Untuk sholat susah. Ya di hotel menginap tidak ada sajadah, tidak ada ayat Al-Quran, tidak ada mungkin arah untuk kiblat saja, itu kadang-kadang tidak ada. Kemudian ketika kita masuk ke rumah sakit, ya obat yang kita gunakan apakah sudah bersertifikasi halal, kemudian juga farmasinya, ya kemudian juga peralatan harian yang kita gunakan apakah itu sudah juga halal, sudah sesuai dengan aturan Islam dan lain sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang harus kita perbaiki dari kehidupan kita. Ya, jadi bukan hanya sesuatu yang sifatnya ya udahlah, agama itu, Islam itu di masjid aja. Hanya makanya ada yang memberikan apa? Istilah kata-kata yang tidak tepat. Islam itu cuma isya, subuh, lohor, agak maksakan lohor, padahal zuhur gitu ya, asar, maghrib. Ingat, Islam itu bukan hanya ibadah ritual, tetapi ibadah sosial dan juga ibadah kemasyarakatan. Kita ingat kembali sabda dari Nabi SAW, beliau pernah mengatakan bahwasanya imatatul adza anit thoriq minal iman. Ya min sa'bul iman, salah satu dari cabang keimanan yang paling rendah itu adalah apa? Imatatul adza anit thoriq. Menghilangkan, mengambil, menyisihkan ya halangan, duri, sampah yang ada di jalanan, yang ada di tempat umum. Kita jalan keluar masjid, ada bungkus permen, ada bungkus snack yang di jalan, kita ambil, itu adalah bagian dari bukti keimanan. Makanya dalam Islam itu disebut dengan apa? An-nadzafatul minal iman. Jadi kalau ada, misalnya kemarin kita ingat ya, Majelis Ulama Indonesia itu menfatwakan haram membuang sampah di sungai, di kali. Ya memang dari dulu ya tidak boleh kita itu membuang sampah sembarangan.
Nah ini kita ajarkan diri kita, keluarga kita, anak cucu kita untuk bagaimana membuang sampah di tempatnya. Itu adalah bagian dari keimanan. Itu yang paling kecil. Apalagi yang atasnya lagi, yang atasnya lagi, yang atasnya lagi. Misalnya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Rasul bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadi wa illam yastati wa bilisani wa illam yastati wa biqalbi wa dzalika ad'aful iman. Ya, jadi kalau Islam itu adalah apa? Al-Islam itu adalah yang ya'lu wa la ilaha itu adalah apa? Dirwatus sanamihi al-jihad fisabilillah. Ya, bagaimana Islam itu adalah apa? Amuduhu as-sholat. Tiangnya itu adalah sholat dan puncaknya itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau kita sekarang jihadnya itu bukan lagi perang, ya, tapi jihad kita itu adalah apa? Mujahadah fisabilillah, bersungguh-sungguh dalam keimanan, bersungguh-sungguh dalam muamalah, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Itulah jihad kita. Bahkan dalam ayat jelas sekali dikatakan apa? Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah dengan apa? Harta kalian, harta kita, dan juga nyawa kita. Artinya apa? Ya dengan harta yang kita miliki, ya memperbaiki, mungkin ada karpet atau keramik yang rusak di masjid, ya mungkin ada fasilitas yang perlu diperbaiki, lampunya, ya tanpa perlu menyampaikan, memberitahu ke orang lain. Atau mungkin ada musola yang listriknya itu sudah habis, kita bisa isi sesuatu yang justru insya Allah menjadi sarana untuk semakin kita dekat kepada ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Ihsan itu adalah apa? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita tidak melihatnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Maka hadirin sholat subuh yang berbahagia, bagaimana akhlakul karimah dalam bentuk kesalehan sosial, menjaga lisan dan juga sikap kita. Kenapa? Karena Islam itu adalah man salimal muslima min lisanihi wa yadi. Seorang muslim itu adalah seseorang yang orang lain itu terbebas dari gangguan lisannya dan juga hatinya. Maka kemudian dengan kita terus memperbaiki, mentransformasikan keislaman keturunan kita ini menjadi keislaman yang penuh kesadaran, diharapkan kita itu akan mampu menjadi rahmat untuk semesta. Kehadiran kita itu menjadi satu kebaikan bagi orang lain yang ada, yang dekat dengan kita, dengan orang yang lain, orang lain dekat dengan kita, dengan keluarga kita, dengan lingkungan kita, ya dengan masyarakat kita. Kehadiran kita itu selalu memberikan manfaat. Maka kebaikan itu adalah untuk semuanya. Ya, jadi kebaikan untuk semuanya yang menerapkan kepada prinsip-prinsip keadilan. Yang terakhir, jamaah sekalian, maka menjadi seorang muslim yang berkesadaran itu adalah muslim yang memiliki dampak. Ya, muslim yang berdampak itu adalah kehadirannya itu bisa dirasakan. Ya, bagaimana seorang muslim yang sejati itu adalah mereka yang kehadirannya itu apa? Memberikan solusi, memberikan inspirasi, rasa aman dan juga rahmat bagi sekitarnya. Oh, bapak ini hari ini tidak ada. Kemana ini? Ya, tapi ketika bapak itu datang, orang lain itu senang, bahagia.
Itu salah satu dari ciri inspirasi, kemudian solusi, dan juga memberikan rahmat. Yang berikutnya adalah kontribusi nyata. Bagaimana kita itu seorang muslim itu menggunakan segala potensi diri kita, ilmu kita, kemampuan kita, harta kita, tenaga kita untuk membantu sesama dan juga memperbaiki peradaban umat manusia agar terus menjadi lebih baik lagi. Kenapa? Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Maka sebagai penutup kita ingatkan kembali diri kita bahwasanya ibadah yang kita lakukan bukan sekadar kuantitas, bukan sekadar durasi. Yang terpenting adalah bagaimana ibadah kita, keyakinan kita, muamalah kita itu berdampak dan memberikan manfaat untuk diri kita dan juga orang lain. Urgensi waktu, manajemen waktu berkaitan dengan bagaimana memanfaatkan usia kita untuk terus tumbuh dalam iman, amal soleh, dan juga menebarkan semangat, manfaat, maslahat untuk semesta. Karena hidup kita di alam semesta ini tidak lepas dari hitungan masa. Sehingga wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, mari kita akhiri kajian subuh kali ini dengan membaca salah satu dari doa di surat Al-Furqan ayat ke-74. Insyaallah semuanya sudah hafal. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan juga keturunan kami sebagai qurrata a'yun, sebagai penyejuk hati, penyenang hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita secara pribadi, secara masyarakat, menghadirkan Islamic worldview, cara berpikir kita sebagai seorang muslim. Kita berangkat dari Islam yang merupakan keturunan dari orang tua kita, nenek moyang kita, kepada Islam yang penuh dengan kesadaran, keyakinan mendalam. Inna dina indallahil Islam, agama yang diterima di sisi Allah itu adalah Islam, yaitu Islam yang membawa rahmat untuk semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Ya, waktunya mungkin 5 menit lagi ya. Biasa jam 6, tapi biasanya mungkin agak berkurang karena agak maju ya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau mungkin pengalaman ya, karena ini kan sebagian senior nih ya. Jadi bagaimana kita itu mungkin umur itu adalah hanya hitungan angka, tetapi keimanan, perbaikan dalam diri kita, perbaikan secara terus menerus ya, continuous improvement itu harus dilakukan. Sekali lagi, umur itu hanyalah angka, tetapi keimanan kita, ruh kita itu harus terus dididik, ditarbiyah, diperbaiki. Karena sejatinya kita manusia adalah makhluk setengah abadi. Ya, jadi raga kita, jasad kita tidak abadi. Tetapi ruh kita itu adalah abadi. Kenapa? Karena ruh kita alhamdulillah saat ini berada di alam dunia. Sebelumnya berada di alam rahim. Sebelumnya lagi ada di alam arwah. Setelah alam dunia, ruh kita itu akan melewati alam barzah.
Setelah alam barzah baru masuk nanti ke alam akhirat. Ya mulai dari padang mahsyar, kemudian juga sirat, ya sampai ujungnya adalah jannah aunah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Saya pikir cukup ya. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kali ini mendapatkan ya menjadi bagian dari amal ibadah kita, upaya untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa